dan tidak mau bersedia untuk bertemu dengan Tuhan. Kita tidak inginkan kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Pesan firman Tuhan bagi kita saat ini yaitu lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dalam Mazmur 50 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ada 3 bagian penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, ibadah sangat penting bagi kehidupan kita selaku orang percaya. Mengapa? Karena melalui ibadah kita harus bersedia bertemu dengan Tuhan dan menerima kehendaknya dalam kehidupan keluarga kita hari lepas hari. Yang kedua, melalui ibadah kita diajarkan untuk selalu berseru kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Nah, yang kedua ini, Daud mau mengajarkan kita sebagai umat Tuhan, ketika kita ditindas, ketika kita ada dalam persoalan, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam tekanan ekonomi dan budaya, Daud mau mengajarkan kita untuk selalu berseru kepada Tuhan. Poin yang kedua, melalui ibadah kita diajarkan untuk selalu berseru kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Berbagai persoalan hidup ini sebagai orang Kristen, kita tidak akan terlepas dari namanya persoalan hidup. Persoalan hidup itu entah terhadap istri, terhadap anak, terhadap suami, terhadap persekutuan pelayanan, terhadap kehidupan kita, ekonomi, budaya, itu adalah persoalan hidup. Bagaimana kita diperhadapkan dengan persoalan hidup ini? Daud mau mengingatkan kita untuk tidak lupa berseru kepada Tuhan. Kita terus meminta pertolongan Tuhan. Kita terus memanggil nama Tuhan ketika kita ada dalam persoalan, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam tekanan ekonomi dan budaya, politik dan berbagai persoalan hidup, berbagai persoalan sosial yang kita hadapi, kita harus tenangkan diri dan berseru kepada Tuhan. Itu poin yang kedua. Sedangkan poin yang ketiga, melalui ibadah kita diajarkan untuk bisa berpengharapan akan belas pengasihan Tuhan. Dan lewat ibadah kita mengingatkan kita perjanjian dengan Tuhan untuk tetap mengucap syukur atas pemberian hidup, dan juga kita ditolong untuk menjalani kehidupan dalam menghadapi keadaan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di saat ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, hal yang penting yang harus kita belajar dalam minggu sengsara yang ketujuh di hari ini, dalam tema perenungan, tema khotbah kita di pagi hari ini adalah kehidupan yang beribadah. Kalau tema perenungan kita adalah kehidupan yang beribadah, kita sadari bahwa kehidupan yang Tuhan beri kepada kita sebagai manusia ini adalah anugerah. Anugerah terindah yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sudah menikmati kehidupan, kalau kita sudah menikmati kekuatan yang berasal daripada Tuhan, itu kita nikmati cuma-cuma dalam kehidupan kita, berarti kita harus menyadari bahwa kehidupan ini adalah milik Tuhan. Kehidupan ini berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberi kehidupan kepada kita. Tuhanlah yang memberi kekuatan, kemampuan kepada kita untuk kita lalui sepanjang perjalanan hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa kehidupan ini berasal daripada Tuhan, Tuhan sendiri mengalami kematian. Dia mengalami sengsara, mati sampai tergantung di kayu salib karena kehidupan manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Maka itu kita ditekankan melalui kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini bahwa kehidupan itu ia adalah beribadah. Kehidupan yang beribadah itu berasal daripada Tuhan sendiri. Kehidupan yang takut akan Tuhan, kehidupan yang tunduk dalam perintah Tuhan, kehidupan yang hidup menyesali dan mensyukuri akan kasih sayang Tuhan, itu adalah kehidupan yang beribadah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, ingat 3 poin yang sudah diajarkan kepada kita sekalian. Yang pertama adalah ibadah itu sangat penting bagi kehidupan kita. Memang betul, kehidupan ini adalah kehidupan yang
Tuhan beri anugerah cuma-cuma dalam hidup kita, dan kita miliki buat ini dan buat itu, melakukan ini dan melakukan itu, dan kita harus menyadari bahwa ibadah itu sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Nah, pesan firman Tuhan bagi kita saat ini yaitu kita bersedia bertemu dengan Tuhan. Kalau kita sudah menikmati kehidupan kita ini dan kita menyadari bahwa hidup ini adalah beribadah, berarti kita harus menyediakan waktu kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kita menyediakan waktu untuk kita bertemu dengan Tuhan. Kita menyediakan waktu untuk Tuhan bertemu dengan kita dalam peribadatan. Berarti kita bersedia, kehidupan kita ini mau bersedia untuk berjumpa dan bertemu dengan Tuhan dalam pelayanan dan